Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah masuk ke pertemuan ketiga yang dimana ini adalah pengantar dari COVID-4. Dan untuk audit SI ini nantinya dengan menggunakan framework ataupun versi yang keempat ya. Nah, COVID itu adalah fasilitas untuk menyediakan manajemen dan pemilik proses bisnis dengan model tata kelola TI, teknologi informasi yang membantu dalam memberikan nilai dari TI itu sendiri dan memahami serta mengelola risiko yang terkait dengan TI. Nah, COVID ini pun juga dijadikan sebagai kerangka kontrol yang paling tepat untuk membantu organisasi memastikan di dalam keselarasan antara penggunaan teknologi informasi dengan tujuan bisnis yang ada. Dan tentunya dengan pertemuan 1 dan 2 yang sudah saya sampaikan dan sudah saya jelaskan, ini pun juga memadukan dengan antara visi, misi, kemudian hal lain yang memang mendukung dari perusahaan itu sendiri ataupun instansi. Nah, di sini terdapat beberapa variabel, diantaranya variabel yang memang segala sesuatu itu berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti dan nantinya akan dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut yang akan diteliti dan kemudian akan ditarik resumenya. Kemudian variabel independen ini adalah sebagai stimulus ya, kemudian prediktor dan juga antecedent dalam dinamakan selain independen itu dinamakan dengan variabel bebas, yang artinya variabel ini pun akan mempengaruhi dengan menjadi sebab perubahannya timbul dari variabel dependen. Nantinya pun akan saling keterkaitan antara variabel dependen kemudian variabel independen. Nah, di sini terdapat 4 domain dan nanti saya jelaskan detailnya di bawah. Ini untuk COVID yang memang tadi sebagai manajemen IT, kemudian controlling untuk monitoring nantinya di dalam dunia IT di suatu instansi dengan memperhatikan tujuan bisnis yang ada di instansi. Nah, memang bisnis objektifnya metodologi ini pun sudah memiliki kerangka dasar untuk menciptakan sebuah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, SOP-nya juga sudah sesuai, dan ia pun akan memperhatikan faktor lain yang berpengaruh kepada COVID versi 4.1. Framework-nya, kontrol objektifnya, manajemen guidance-nya, kemudian maturity modelnya. Dan ini juga nanti akan saya sampaikan pada saat di questionnaire untuk basically-nya. Memang ada 4 domain yang tadi disampaikan di sini. Plan and organize itu biasa disebut ataupun disingkat dengan PO. Nah ini ya plan and organize-nya. Kemudian acquire and implementation dan biasanya disebut dengan singkatannya AI. Dan per domain itu pun ada breakdown-nya lagi, ada PO1 sampai dengan PO11. Kemudian AI pun 1 sampai dengan 6. Kemudian selanjutnya ada DS, Deliver and Support. Dari Deliver and Support ini, DS-nya 1 sampai dengan 13. Dan yang terakhir, itu adalah ME, singkatannya, itu adalah Monitor and Evaluate. Dan nanti akan terbentuk, inilah IT search-nya, dan framework-nya pun juga nanti akan disampaikan di akhir. Kemudian, di sini, COVID itu memang akan merancang dari penguasaan IT supaya mudah dalam memahami dan juga mengolah risiko serta manfaatnya di dalam IT itu sendiri apa di dalam instansi.
kemudian bisa langsung dievaluasi yang berkaitan dengan IT itu. Dan COVID itu ada COVID visi sama COVID dari misi. Kalau visi itu sendiri tentunya adalah bagaimana ke depannya, jangka panjangnya adalah untuk penguasaan IT, karena kan hakikatnya IT itu akan selalu berkembang, sehingga ini adalah dijadikan sebagai visi untuk menguasai dunia IT. Kemudian untuk misinya ini melakukan penelitian, kemudian pengembangan, publikasi, dan promosi terhadap kontrol objektif dari teknologi informasi yang secara umum diterima di lingkungan internasional untuk pemakaian sehari-hari oleh manajer dan juga auditor. Memang COVID ini sudah standarisasi dari bukan hanya nasional ya, melainkan juga internasional. Kemudian versinya pun sebetulnya sudah sampai ke versi 5 karena berhubung ada beberapa yang menyesuaikan dengan prodi dan juga analisa yang akan audit yang akan diambil, maka yang pas adalah COVID versi 4. Kemudian di sini ukuran-ukurannya yang nantinya akan diproses dalam melakukan audit. Yang pertama adalah maturity model. Ini untuk melakukan atau enggak untuk memetakan status maturity dalam proses-proses IT-nya dari mulai skala 0 sampai dengan 5. Dan range-nya seperti apa, itu pun nanti akan ada penjelasan di bawah. Dan ini pun sudah terbiasa dipergunakan di dunia industri dan juga dijadikan sebagai international best practice. Kemudian critical success factor. Nah, ini yang mendefinisikan dari kegiatan penting yang memang dapat digunakan di manajemen guna dapat mengontrol proses IT di instansinya. Arahannya, implementasi bagi manajemen itu dapat dilakukan controlling dan juga proses IT-nya sesuai. Kemudian key goal dari indikatornya itu adalah ukuran-ukuran yang akan memberikan gambaran kepada manajemen dari proses IT yang telah memenuhi kebutuhan proses bisnis yang ada. Kriterianya seperti apa gitu kan? Yang pertama yaitu membutuhkan informasi yang diperlukan dalam mendukung kebutuhan bisnis. Kemudian kedua, tidak adanya resiko integritas dan kerahasiaan data. Dan selanjutnya yang ketiga, efisiensi biaya dari proses dan operasi yang dilakukan. Kemudian yang keempat itu adalah konfirmasi apakah ia reliable, kemudian apakah efektif, dan apakah compliance gitu kan. Sehingga dari ukuran inilah yang akan menjadikan gambaran manajemen kemudian di dalam proses IT. KPI ini Key Performance Indicator. Sama halnya seperti key goal ya, sebagai ukuran. Namun kalau performance ini masuknya adalah kinerja di dalam proses ukuran untuk menentukan kinerja proses IT guna mewujudkan yang telah ditentukan seperti halnya kapabilitas, kemudian pelaksanaannya, dan juga kemampuan dari sumber daya IT. Ini tadi sesuai yang di atas ya tujuannya. Ini COVID visi sama COVID misi. Nah, domain yang tadi di awal disampaikan sesuai dengan slide, COVID itu COVID 4 memiliki 4 domain. Di antaranya yang tadi ya singkatannya PO, AI, DS, sama ME. Yang pertama adalah untuk perencanaan dan organisasi, yang kedua perolehan dan implementasi, penyerahan dan pendukung, kemudian sama monitor dan monitoring dan juga evaluasi. Nah, rinciannya seperti halnya tadi di atas itu. PO itu ada 1 sampai dengan 11.
Dan kenapa di sini PO-nya hanya tertera 1 sampai dengan 4, PO 6 saja lagi yang kemudian di breakdown sampai dengan 4. Ini pun akan saya jelaskan tersendiri ya, karena memang sebetulnya domain yang ada di slide kalian itu adalah untuk studi kasus di salah satu perusahaan, dan itu belum tercantum di sini gitu, sehingga saya akan sampaikan terpisah. Ya, skip untuk yang ini, dan domains dari masing-masing PO gitu. Nah, ini kan masuk ke dalam DS. Bentar. Nih. Nah, untuk DS di sini sih harusnya ada 4 ya untuk penjelasannya. Nah, pertama saya jelasin yang pertama dulu ya. Untuk yang PO itu kan tadi planning dan juga organize. Domain ini mencakup ke dalam strategi, kemudian taktik, dan juga perhatian pada identifikasi cara dari TI untuk berkontribusi yang terbaik pada pencapaian yang objektif di dalam dunia bisnis. Kemudian nanti akan direalisasikan dari visi strategi, perlu direncanakan, kemudian perlu dikomunikasikan, kemudian dikelola untuk perspektif yang berbeda. Akhirnya dari suatu instansi itu akan terlihat apakah tepat atau tidak. Kemudian dalam hal infrastruktur teknologinya pun harus diletakkan pada tempatnya apabila ada yang belum sesuai. Kemudian setelah PO, AI, acquire, dan juga implement. Nah, ini adalah untuk merealisasikan strategi teknologi informasi, keluar dari solusi yang memang perlu diidentifikasi, kemudian dikembangkan, diperoleh hingga sampai bisa diimplementasikan, diintegrasikan ke dalam proses bisnis yang ada sebagai tambahan, kemudian perubahan dan pemeliharaan sistem yang ada. Nah, ini kita baru masuk ke DS yang ada di slide kalian, yaitu deliver and juga support. Nah, kalau ini memang masuknya adalah menghubungkan dalam penyampaian yang sesungguhnya dari layanan yang diperlukan. Di sini memang mencakup dalam penyediaan layanan, manajemen keamanan dan kelangsungan. Kemudian dukungan layanan pada pengguna, manajemen data, dan juga fasilitas operasional. Nah, yang terakhir ME, monitor, dan juga evaluate. Ini semua proses teknologi informasi yang perlu secara rutin dinilai dari waktu ke waktu, kemudian untuk melihat kualitasnya dari waktu ke waktu untuk melihat dari kualitasnya, kemudian adanya pemenuhan dalam kebutuhan kontrol, dan ini pun domain ini dapat berkenaan dengan manajemen kinerja, pemantauan kontrol internal, pemenuhan terhadap regulasi dari pelaksanaan tata kelola. Gitu. Karena kalau misalkan memang sudah terkontrol dengan baik, maka hasilnya pun akan maksimal. Nah, ini yang tadi model kematangannya, bahwasannya untuk indeks penilaiannya itu adalah 0 sampai dengan 5 level kematangannya. Kemudian untuk range-nya, kalau 0 itu 0 sampai dengan 0,5. Kemudian untuk yang 1 inisial, ini artinya ya apa sih non-existent. Ini tidak ada proses yang dapat dikenali di perusahaan, tidak menyadari adanya isu pengelolaan yang harus ditangani. Kemudian range 1 itu apa? Inisial, yang artinya terdapat bukti bahwa perusahaan telah mengetahui adanya isu-isu IT yang harus ditangani. Kemudian tidak ada proses yang standar di dalam penanganan proses umumnya, menggunakan pendekatan ad hoc use based case basis. Secara keseluruhan pendekatan ini pun dalam pengolahannya tidak terorganisir karena kan dia skupnya masih penilaiannya 1.
Kemudian yang kedua itu adalah repeatable but intuitive. Pengulangan proses berdasarkan intuisi. Nah, ini prosesnya dilengkapi dengan prosedur yang diikuti oleh individu-individu yang memiliki kesamaan tugas yang sama gitu kan ya. Tidak ada program pelatihan secara formal bertujuan untuk mengkomunikasikan prosedur dan juga tanggung jawab setiap individunya. Proses ini sangat bergantung terhadap keahlian individu. Kemudian kita masuk ke dalam dari tingkat kematangan yang ketiga, define prosesnya. Nah, define ini prosesnya sudah terstandarisasi, kemudian sudah lumayan baik, yaitu terdokumentasi, dan bahkan dikomunikasikan melalui pelatihan secara formal. Namun, kadangkala adanya penyimpangan terhadap ketaatan pada prosedur yang masih sulit untuk dideteksi. Kemudian prosedur yang dibuat itu pun formalisasinya dari kegiatan-kegiatan yang ada. Selanjutnya tingkat kematangan yang keempat itu adalah manage and measurable, dikelola dan juga terukur. Nah, ini masuk ke dalam pengawasan dan juga penilaian ketaatan pada prosedur sudah diterapkan dan terdapat aktivitas ya yang memang melakukan proses perbaikan ketika proses itu berjalan tidak secara efektif. Best practice-nya pun sudah ditentukan. Kemudian otomatisasinya dan juga peralatan yang digunakan masih terbatas. Yang terakhir ini optimalisasi. Nah, ini proses yang telah disaring pada tingkat praktik terbaik dan juga hasil perbaikannya terus secara kontinu dengan pengukuran model maturity dengan pihak lain. Dan TI ini pun digunakan dengan cara yang memang terpadu dengan untuk mengotomatisasi dari setiap arus kerjanya dan juga sebagai alat bantu dari meningkatkan kualitas dan juga efektivitas dan membuat perusahaan itu mudah untuk dapat beradaptasi. Selanjutnya, nah ini COVID framework yang tadi di awal. Nah ini, iya. Oh iya, langkah-langkahnya. Namun yang di akhir itu akan lebih mudah untuk memahaminya. Ini sama ya sebetulnya. Nah, cuman gitu. Awalnya adalah IT research. Apa sih COVID-4 itu? Yang memudahkan adalah IT research-nya bersumber dari mana? Dari mulai data, kemudian dari information system, dari teknologi, kemudian fasilitasnya, kemudian human research. Nah, ini IT research-nya. Kemudian diproseslah IT prosesnya. Nah, dari 4 domain yang dengan versi keempat, audit COVID-nya gitu. Kemudian baru diolah oleh business requirement. Apa sih dari stakeholder yang memang diharapkan dari IT itu sendiri gitu. Nah, requirement-nya itu adalah memang harus secara efektif, efisien, rahasianya pun terjamin, integritas, ketersediaan available-nya, kemudian pemenuhan dari setiap bisnisnya itu ada, kemudian sama kehandalan informasi. Nah, ini tadi yang di atas sudah saya jelaskan ya, untuk masing-masing dari level kematangan itu sendiri. Kemudian saya lanjut ke untuk e-book yang memang sudah saya share di grup. Nah, itu bisa dibaca-baca ya, memang bahasanya yang komplit itu masih menggunakan versi Inggris. Tapi nanti kalau misalkan sudah terbiasa membaca yang versi Inggrisnya, insya Allah bisa gitu. Nah, ini PO 1 gitu, PO 1 sampai dengan 10 itu apa saja. Nah, ini di sini lengkap rincian dan juga penjelasannya. Nah, saya mau menjelaskan mungkin sambil bertahap untuk kalian mengerjakan. Untuk presentasi UAS-nya di dalam audit
COVID yang memang studi kasusnya yang sudah kalian tentukan judulnya. Nah, untuk yang PO ini adalah mendefinisikan perencanaan strategi. Namun memang harus dilihat dari 4 domain tersebut. Saya beri lagi ya. Dari 4 domain ini, manakah audit yang memang cocok untuk disesuaikan dengan judul yang sudah kalian ajukan? Apakah mau ngebahas mengenai pengawasan dan evaluasinya, apakah mau membahas mengenai perencanaan organisasinya. Nah, ini tinggal disesuaikan. Pilih aja salah satu dari domain yang ada di IT proses yang sudah berjalan di instansi yang sudah kalian pilih. Di sini pun jelas kuesionernya semuanya sudah lengkap. Tinggal kalian sesuaikan apabila ini menggunakan PO, itu adalah masuknya plan and organize, berarti pertanyaan ini harus ditujukan kepada responden yang memang ada di perusahaan tersebut yang sudah dijadikan sebagai usulan kalian. Kemudian minimal respondennya itu adalah 25. Nah, nanti dari masing-masing dari masing-masing misalkan PO1, PO2, nah itu harus ada jawabannya apakah perencanaan yang memiliki IT yang tidak pernah dilakukan, ya atau tidak, dan seterusnya. Itu diproses semuanya ini PO1. Nah, ini hasil dari tingkatannya ya. Kalau misalkan non-eksisten 0, nah nanti tinggal disesuaikan iya atau tidak gitu. Nanti tinggal dihitung perekapan dari hasil responden di instansi itu. Misalkan populasinya SD misalnya itu bagian terkait sesuai dengan judul kalian ada 50. Nah, respondennya cukup 25 saja, itu minimalnya ya. Upayakan minimal 25. Jangan sampai di bawah 25 karena untuk menghasilkan dan untuk melihat tingkat kematangan di IT instansi itu. Jadi akan bisa terlihat dan bisa terlihat hasilnya, berapakah tingkat kematangannya, kemudian sama akan dibuat grafik ya, seperti itu. Nanti ini bisa dibaca-baca, disesuaikan, tinggal ini sudah komplit, semuanya ada 4 domainnya semuanya sudah ada, dan ini contoh ya, nanti tinggal kalian sesuaikan dengan judul kalian. Nah, ini kan di PT Sinarmas Multi Finance untuk melakukan auditnya. Gitu. Demikian untuk yang pertemuan 3 kali ini. Semoga ilmunya dan juga penjelasannya mudah dipahami, serta ilmunya barokah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.